Halo, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir semester kami dengan judul Kamus Digital. Sebelum menjelaskan proyek tersebut, kami akan memperkenalkan diri dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Tova Yoga Praditya Samosir dengan NIM 423240001. Nama saya Gracia Delia Silalahi dengan NIM 42324011. Saya Misal Sianturi dengan NIM 42324062. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang input data. Integer, main, int pilihan do. Jadi do ini merupakan perulangan yang akan menjalankan setidaknya satu kali baru memeriksanya. Ini adalah case-nya 1 sampai 6 dan yang pertama adalah void input. File fp untuk mendeklarasikan pointer. FP sama dengan open vocab.txt itu membuka file vocab.txt dan A ini jika tidak ada dia akan membuat file vocab.txt dan jika ada dia akan menimpa vocab.txt tersebut. If FP sama dengan 0, dia akan memprint tidak bisa membuka file. Do dia akan mengeksekusi menjalankannya terlebih dahulu. Jadi seperti ini, satu, masukkan kata. Jadi yang kita masukkan katanya itu adalah kaca, kaca, lalu di sini printf masukkan arti. Artinya adalah mirror. Dan di sini apakah Anda ingin menginput lagi, dia akan memprint F. Apakah Anda ingin menginput lagi, scan F. Jadi jika kita memasukkan Y, dia akan kembali ke do yang pertama, yaitu masukkan kata. Masukkan data kata yang pertama, yaitu jam, lalu artinya adalah watch. Oke. Di sini kita akan memilih N, dan dia akan kembali ke menu utama. Jadi, dia akan, setelah kita print, dia akan menyimpan ke dalam vocab.txt tadi, lalu F close. F close untuk menutup file yang sudah dibuka tadi. Void, cari kata. File itu untuk mendeklarasikan pointer, lalu fp open file name itu untuk membuka file name, lalu R untuk read untuk membaca saja. If not fp atau tidak fp, dia akan memprint F file tidak ditemukan. While scan F ini untuk masukkan kata yang kita akan terjemahkan, yaitu yang pertama masuk ke do, dia akan memprint terlebih dahulu tabel tersebut. Kita akan memasukkan satu. Itu dari Indonesia ke Inggris. Kita akan memasukkan kaca. Dia akan menampilkan mirror. Sedangkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita masukkan dua. Kita akan masukkan bahasa Inggrisnya yaitu watch. Dia akan menampilkan jam. Karena kalau kita memasukkan satu Indonesia Inggris, dia akan menampilkan katanya terlebih dahulu, baru artinya. Dan jika kita masukkan menginput dua, yaitu Inggris Indonesia, jadi dia akan memprint artinya dulu, baru katanya. Sesuai yang sudah kita input, kita harus menginput dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan kalau kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dia akan memanggil artinya terlebih dahulu, baru katanya. Di sini, void edit kata akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan void edit data. File fp dot file fp temp file untuk mendeklarasikan pointer fp dan temp file. Fp sama dengan fopen vocab vocab.txt itu untuk membuka file vocab.txt. R sebagai read untuk membaca. Printf data tidak ditemukan. Lalu kita akan memilih menu nomor 3. Printf masukkan kata yang ingin diedit, maka program akan menampilkan masukkan kata yang ingin diedit. Maka kata yang ingin saya edit yaitu eh, jam. Masukkan kata baru yaitu saya ingin memasukkan kata kucing. Masukkan arti baru yaitu cat. Print data berhasil diedit, maka program akan menampilkan pesan data berhasil diedit. Printf ini untuk memasukkan file yang sudah kita input ke dalam vocab txt sekaligus menampilkannya. If not found, printf kata tidak ditemukan, masukkan data baru. Void tampil
tampilkan data dengan urutan. File fp untuk mendeklarasikan pointer fp. fp sama dengan fopen vocab.txt, yaitu untuk membuka file vocab.txt, dan R sebagai read untuk membaca. If fp sama dengan kosong, printf belum ada data yang diinput. Di sini kita akan memilih nomor 4. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, misal. Baik, di sini kita akan menggunakan perulangan do yang dimana saat do digunakan, ia akan menjalankannya setidaknya 1 kali, lalu memeriksanya. Lalu kita akan menginput input 1, yang dimana input 1 ending. Artinya, jika kata di indeks D itu lebih besar secara alfabet dari kata di indeks K, maka kedua kata itu akan ditukar. Nah, ini akan membuat kata dengan urutan lebih kecil akan berada di depan. Lalu kita akan input 2, yang dimana akan diurutkan secara descending. Nah, itu artinya jika kata di indeks J lebih kecil secara alfabet dari kata di indeks K, maka kedua kata itu akan ditukar. Lalu ini akan membuat kata dengan urutan lebih besar akan berada di depan. Lalu kita mencoba akan menginput 3, input 3, yang dimana akan kembali ke menu sebelumnya. Lalu kita akan tes input 4, lalu akan menampilkan pilihan tidak valid dan dia akan kembali ke perulangan do. Oke, selanjutnya, void hapus data akan dibacakan teman saya, Gracia. Void hapus data. File fp temp file yaitu untuk mendeklarasikan pointer. fp sama dengan fopen vocab.txt untuk membuka file vocab.txt. R sebagai read untuk membaca. If fp sama dengan kosong, printf data tidak ditemukan. Di sini kita akan memilih menu nomor 5. Maka program akan menampilkan masukan kata yang ingin dihapus. Kata yang ingin dihapus adalah kucing. Berikutnya while scanf, yaitu untuk menyesuaikan file yang diinput sebelumnya dengan file yang sudah ada di file vocab.txt. If not found, jika data tidak ditemukan, maka program akan menampilkan kata tidak valid. Jika data ditemukan, maka program akan menampilkan data berhasil dihapus. F close, yaitu untuk menutup file yang sebelumnya telah dibuka. Maka akan dilanjutkan oleh teman saya, Okto. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. 6 untuk keluar. Terima kasih.